Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Rujati Setiawidodo, absen nomor 12. Hari ini saya akan membahas tentang perubahan apa saja yang terjadi pada pasar di saat masa pandemi masih berlangsung. Dan saya akan membahas dari aspek perilaku konsumen dan juga pelaku bisnis. Yang pertama yaitu perilaku bisnis. Saya akan membagi penjelasan ini berdasarkan jenis kebiasaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan ini terjadi pergeseran perilaku konsumen sebanyak 57% konsumen lebih sering melakukan berbelanja online. Dan 51% konsumen meluangkan waktu lebih banyak pada media sosial dan 55% menghabiskan lebih banyak waktu pada streaming platform TV. Nah, Tatan, dibandingkan kegiatan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini ya. Selain itu juga saat ini konsumen lebih memilih melakukan belanja online untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa dilihat dari meningkatnya antusias masyarakat terhadap layanan belanja bahan pokok online seperti sayur box, Happy Fresh, dan juga munculnya layanan serupa untuk melakukan um, memenuhi kebutuhan konsumen di tengah kondisi pandemi saat ini. Selanjutnya yaitu aktivitas dengan minim kontak fisik. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus ini menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk melakukan kegiatan outdoor yang menyebabkan perkumpulan atau kerumunan ya. Dapat dilihat dari perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi dan menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020, terkecuali bar dan restoran yang diprediksi aman dan memiliki peraturan ketat dan taat protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu munculnya kebiasaan baru sejak adanya perintah untuk bekerja dan belajar di rumah. Konsumen ini tentu saja membutuhkan teknologi dan perlengkapan yang dapat menunjang produktivitas mereka. Contohnya seperti pelaku bisnis contohnya ya. Nah, pelaku bisnis ini yang melakukan adaptasi perpindahan media aktivitas jual belinya ke media online dengan memanfaatkan e-commerce atau marketplace sebagai media aktivitas jual belinya. Nah, ya, selanjutnya dari aspek pelaku bisnis. Masa pandemi ini uh, memberikan dampak yang besar terhadap sektor perekonomian Indonesia tentunya. Semua pelaku bisnis pun turut merasakan kemacetan pada bisnisnya. Nah, dalam menyiasatinya, berbagai pelaku usaha melakukan adaptasi dengan mode survival agar bisnis tetap menghasilkan di tengah pandemi. Berikut tips mempertahankan bisnis di tengah pandemi menurut saya. Yang pertama yaitu inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Nah, menciptakan inovasi produk berdasarkan kebutuhan yaitu salah satu strategi bisnis untuk bertahan di tengah pandemi ini. Seperti permintaan masker kain yang meningkat membuat pelaku bisnis membanting setir untuk menciptakan produk-produk yang diperlukan masyarakat. Yang kedua yaitu tetap memperhatikan standar kualitas produk. Nah, pilihan menghadirkan paket ekonomis di tengah pandemi ini sangat marak dilakukan oleh berbagai pelaku usaha. Daripada itu, standar dan kualitas perlu diperhatikan mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, pengecekan produk, hingga packaging tetap steril dan aman sebelum dikirimkan ke konsumen. Hal ini dilakukan agar produk tetap diterima baik oleh konsumen. Yang ketiga yaitu memanfaatkan e-commerce dan fitur-fiturnya. Salah satu platform populer dalam berbisnis online adalah e-commerce. E-commerce juga menguntungkan bagi pelaku usaha. Kenapa?
Karena untuk mendaftarkan diri di e-commerce, para pelaku atau pengguna tidak perlu mengeluarkan modal uang. Pengelolaan ketersediaan produk pun memudah karena adanya sistem otomasi yang ditawarkan. Metode pembayarannya pada e-commerce juga lebih terpercaya dan memudahkan konsumen karena menggunakan mode third party atau pihak ketiga. Selain itu, para pelaku bisnis juga dapat memanfaatkan berbagai fitur dan promo yang ditawarkan oleh e-commerce. Yang keempat yaitu memaksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama atau same day delivery. Kondisi pandemi yang berdampak pada beralihnya bisnis melalui jalur online. Nah, membutuhkan partner yang bisa memastikan produk diterima konsumen dengan cepat dan aman. Karenanya layanan logistik same day delivery ini menjadi populer untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari. Selain pengiriman yang hanya membutuhkan 3-6 jam, para pelaku bisnis juga tidak perlu khawatir bila melakukan pengiriman produk yang beresiko basi maupun barang pecah. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.